Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Materi statistik kali ini akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data berkelompok yang akan kita bahas kali ini yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Berikut rumus dari median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Ada kemiripan dalam rumusnya. Di sini hampir sama, yang membedakan adalah pembaginya di sini. Sesuai dengan pengertian masing-masing, median adalah membagi dua bagian menjadi dua bagian yang sama, kuartil membagi 4 bagian yang sama, kemudian desil membagi 10 bagian yang sama, dan persentil membagi 100 bagian menjadi 100 bagian yang sama. Jadi, rumus median, kuartil, desil, dan persentil memiliki rumus dasar yang sama. Yang membedakan itu adalah pembaginya. Nah, ini untuk rumus median, membagi dua kumpulan data yang sudah diurut menjadi dua bagian yang sama. Rumusnya seperti ini, di mana notasinya median itu sama dengan tepi bawah kelas median, TB median artinya tepi bawah kelas median, ditambah setengah N. N di sini adalah banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif, FK. Frekuensi kumulatif artinya frekuensi dijumlahkan, di mana frekuensinya adalah frekuensi sebelum kelas median. Per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Kita lanjutkan ke contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama, menentukan median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu data berkelompok. Terdiri dari 7 kelas. Pertama, kita harus menentukan dulu letak median. Terletak di data keberapa, kemudian tentukan di kelas keberapa. Jumlah data kita jumlahkan ini, dijumlahkan ternyata jumlah datanya ada 50 data. Kemudian kita buat frekuensi kumulatifnya supaya mudah menentukan letak mediannya. Frekuensi kumulatif itu artinya di sini data ke-1 sampai data kedua terletak di kelas yang kedua. Data ke-3 sampai ke-6 terletak di kelas yang kedua. Data ke-7 sampai data ke-14 didapat di kelas ke-3. Dan begitu selanjutnya. 2, 6, 14 itu didapat dari 2 frekuensi kelas pertama. 6 didapat dari jumlah frekuensi kelas pertama dengan kelas kedua. Jadi 2 tambah 4, 6. Dan begitu selanjutnya. Nah, letak median itu terletak di data ke N per 2. 50 per 2. Jadi di sini dapat 25. Nah, kita cari posisi data ke 25 terletak di mana. Kita lihat aja angka di sini, kira-kira yang data ke-25 itu di mana. Kelas ke-4 itu datanya dimulai dari data ke-15 sampai 21. Kelas ke-5 dimulai dari data ke-22 sampai 31. Berarti di dalamnya di sini ada data ke-25. Letak median data ke-25 berarti posisi letak median itu terletak di kelas ke-5. Ya. Berikutnya, setelah kita tahu posisi atau letak median, berarti kita berhitung posisikan atau fokuskan di kelas ke-5, jangan ke kelas yang lain. Jadi posisikan di sini. Ya, jadi berhitungnya di kelas ke-5. Rumusnya seperti ini, median
Kemudian kita harus tentukan di sini tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median itu artinya batas bawah kelas median 51 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 50,5. Selanjutnya menentukan panjang kelas. Sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya ya. Panjang kelas itu didapat bisa dengan cara langsung dengan mengurangi batas bawah kelas dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. Jadi 24 dikurangi 15 atau 33 kurang 24 atau 42 kurang 33. Atau boleh juga menggunakan batas atas kelas. 32 dikurangi 23, 41 dikurangi 32 dan selanjutnya. Yang semuanya hasilnya adalah 9. Itu panjang kelas. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah N. N tadi sudah kita tahu ya, jumlah datanya adalah 50. Selanjutnya menentukan frekuensi kumulatif. Berarti di sini artinya kumulatif itu menjumlahkan. Kita tahu kalau frekuensi kelas median adalah di sini. Nah, kalau frekuensi kumulatif atau FK, frekuensi sebelumnya dijumlahkan, berarti kelas ke-1 sampai kelas ke-4 frekuensinya dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 7. Hasilnya adalah 21. Kemudian yang terakhir frekuensi kelas median. Jelas, kelas median kan di kelas ke-5, berarti frekuensinya adalah 10. Kemudian nilai-nilai ini kita substitusikan ke rumus median. Substitusikan seperti ini. Tepi bawahnya 50,5, N-nya 50, frekuensi kumulatif 21, frekuensi mediannya 10, panjang kelasnya 9. Hitung, prioritaskan hitungnya yang dalam kurung dulu. Setengah kali 50, 25. 25 kurang 21 per 10. Kemudian disederhanakan, 25 kurang 21, 4. Menjadi 4 per 10. Kalikan dulu ini dengan 9. Jadi hasilnya adalah 36 per 10. Kemudian baru dijumlahkan dengan 50,5. Sederhanakan 36 per 10, 3,6. Tambahkan 50,5. Jadi hasilnya adalah 54,1. Selanjutnya rumus kuartil. Hampir sama dengan median, yang membedakannya adalah pembagi. Di sini. Kalau median per 2, ini per 4. Kita coba selesaikan soal-soal tentang kuartil. Soalnya tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, di sini tabelnya jumlah datanya 40 dan terdiri dari 7 kelas. Langkah pertama kita harus menentukan dulu letak kuartil. Ya, kuartil 1, kuartil 2, dan 3. Nah, untuk data berkelompok, menentukan letak kuartil 1 cukup menggunakan rumus ini. I per 4 kali N. I di sini 1, 2, 3 untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi cukup menggunakan rumus ini. Berbeda dengan rumus menentukan letak kuartil di data tunggal. Kemudian, karena jumlah datanya 40, kita buat frekuensi kumulatifnya seperti ini. Kemudian kita tentukan letak kuartil 1. Berarti 1/4 dikali 40, 40 per 4 sama dengan 10. Jadi, kuartil 1 terletak di data ke-10. Data ke-10 kita lihat di sini posisinya di kelas ke-3. Karena di kelas ke-3 dimulai dengan data dari data ke-6 sampai data ke-11. Berarti data 10 ada di kelas ini. Ya. Berarti kuartil 1 posisinya di kelas ke-3. Kita lanjutkan letak kuartil 2. 2 per 4 kali 40. 80 per 4 berarti 20. Di data ke-20. Kita lihat lagi data ke-20 ternyata di sini ya.
Ini data dari data 19 sampai 29. Berarti letaknya di kelas ke-5. Nah, ini kuartil 2. Selanjutnya letak kuartil 3. 3/4 kali 40, 120 bagi 4, 30. Berarti di data ke-30. Cari lagi, 30 ada di sini. Data ke-29 kan masih di sini. Data ke-30 sudah masuk ke kelas ke-6. Di sini. Demikian untuk posisi kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 di kelas ke-3, kuartil 2 di kelas ke-5, kuartil 3 di kelas ke-6. Berarti nanti kita fokuskan dalam berhitung untuk mencari kuartil 1, berarti kita fokuskan di kelas ke-3. Untuk mencari kuartil 2, kita fokuskan di kelas ke-5. Dan untuk mencari kuartil 3, kita fokuskan di kelas ke-6. Mencari kuartil 1 di kelas ke-3, rumusnya seperti ini. Kita tentukan dulu tepi bawah kelas kuartil pertama, berarti di kelas ke-3 ya. Tepi bawahnya berarti 50 dikurangi 0,5, jadi 49,5. Kemudian kita butuh lagi nilai panjang kelas. Mudah ya, 40 kurang 30 atau 49 kurang 39. Jadi panjang kelas adalah 10. Kemudian N-nya 40, tadi sudah diketahui. Frekuensi kumulatif, jumlahkan frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah ini 3 dengan 2, 6 jangan, karena yang dihitung yang sebelumnya. Frekuensi sebelumnya, 3 kali 2, 3 tambah 2, 5. Tuh ya. Kemudian kita lanjutkan mencari frekuensi di kuartilnya, di kelas kuartilnya. Berarti di kelas ketiga frekuensinya adalah 6. Tinggal kemudian kita substitusikan ya. Nah, substitusikan ke sini didapat ini 49,5, 40, frekuensi kumulatifnya 5, frekuensi kuartil satunya 6, panjang kelasnya 10. Hitung yang dalam kurung dulu. 1/4 kali 40, 10 kurang 5. 10 kurang 5, 5. Ya, jadi didapat 5/6. Kalikan dengan 10, jadi 50/6. 50/6 sederhanakan didapat 8,33. Baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. Didapat kuartil 1 adalah 57,83. Kita lanjutkan menentukan kuartil 2. Kuartil 2 tadi sudah ditentukan posisinya atau letaknya di kelas ke-5. Kita fokuskan berhitung di kelas ke-5. Rumusnya seperti ini, berarti 2/4, bukan 1/4 lagi, tapi 2/4. Tentukan tepi bawahnya, berarti 70 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 69,5. Panjang kelasnya sama, N-nya sama, frekuensi kumulatifnya berarti menjumlahkan frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti ini kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 6 tambah 7 hasilnya adalah 18. Kemudian kita lanjutkan frekuensi kuartilnya didapat 11. Ini ya. Substitusikan ke sini ke rumus. Sederhanakan yang dalam kurung. 2/4 kali 40 dikurangi 18, 2 ya. Karena ini 20 kurang 18, 2. Sederhanakan, ini kalikan dulu dengan 10, didapat 20/11. Kemudian sederhanakan 20 bagi 11, 1,82. Baru dijumlahkan ke kuartil 2-nya didapat 71,32. Nih. Dan yang terakhir, menentukan kuartil 3. Kuartil 3 tadi juga sudah ditentukan di kelas ke-6. Fokuskan berhitung di kelas ke-6. Rumusnya berarti di sini 3/4. Tentukan tepi bawahnya, berarti 80 dikurangi 0,5. 79,5. Kemudian tentukan panjang kelasnya dan N-nya sama ya dengan yang sebelumnya. Frekuensi kumulatifnya berarti menjumlahkan
dari kelas ke-1 sampai kelas ke-5. Jadi, menjumlahkan frekuensi kelas sebelum kuartil 3. Ini dijumlahkan, didapat hasil penjumlahannya adalah 29. Kemudian, tentukan frekuensi di kelas kuartilnya, berarti 9. Nah, setelah didapat ini semua, tinggal substitusikan ke rumus. Substitusikan ke sini. Prioritaskan dulu pengerjaan ini, 3/4 kali 40, 30. 30 kurang 29, 1. Jadi 1/9 kali 10, 10/9. 10/9 disederhanakan 1,11, jumlahkan dengan 79,5, didapat 80,61. Soal kuartil dan median sudah ya. Kita lanjutkan ke soal desil dan persentil. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan desil 3 dan persentil 65 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini datanya terdiri dari 8 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya ini semua ada 100. Kita selesaikan dulu yang desil ya. Rumusnya masih menggunakan rumus dasar sebelumnya sama dengan median dan kuartil. Hanya pembedanya kalau desil pembaginya adalah 10. Ya, karena membagi 10 bagian menjadi 10 bagian yang sama. Nah, letak desil rumusnya adalah I/10 kali N. N di sini adalah 100, I-nya adalah 3. I di sini kalau desil berarti artinya untuk 1, 2, 3 sampai desil ke 9. Ya. Nah, di sini menentukan letak desil ke 3, berarti tinggal dibuat dulu frekuensi kumulatifnya supaya mudah menentukan letak desil. Nah, letak desil ketiga artinya I-nya sama dengan 3, berarti 3/10 dikali 100 sama dengan 30. Jadi, desil 3 itu terletak di data ke-30. Kita lihat di sini, letaknya berarti di kelas ke-4, karena data sampai data ke-28 ada di kelas ketiga. Data ke-29 sudah masuk ke kelas ke-4. Ya. Jadi, kelas ke-4 datanya dimulai dari 29 sampai data ke-49. Berarti data ke-30 ada di sini. Ya. Nah, setelah diketahui posisinya di sini, desil ke-3, desil 3 berarti posisinya di kelas ke-4, berarti nanti berhitungnya juga harus fokus ke kelas ke-4. Menentukan tepi bawahnya juga berarti tepi bawah di kelas ke-4. 44 dikurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5 menjadi tepi bawah, yaitu 43,5. Kemudian panjang kelas tinggal mengurangkan 28 kurang 20. Itu ya. 8. Kemudian N-nya banyaknya data ada 100. Frekuensi kumulatifnya, karena tadi posisinya di kelas ke-4, berarti kalian tinggal menjumlahkan saja ini. Frekuensi kelas sebelum desil ke-3. 6 tambah 12 tambah 10, berarti 28. Kemudian frekuensi desilnya, di kelas desilnya berapa? Bukan yang ini ya, bukan, tapi yang ini frekuensinya 21. Tuh. Ya. Tinggal substitusikan ke rumus ya. Ke rumus. Rumusnya ini substitusikan tepi bawahnya 43,5, N-nya 100, kemudian frekuensi kumulatifnya 28, kemudian frekuensi desil ketiganya 21, kemudian panjang kelasnya 8. Kemudian hasil dari ini, perkalian ini 30 kurangi 28, 2. Per 21 kali 8 didapat 16/21. Sederhanakan 16/21 didapat 0,76, baru dijumlahkan dengan 43,5
Sehingga jawabannya untuk desil ketiga adalah 44,26. Selanjutnya, menentukan persentil. Rumus menentukan letak persentil adalah I per 100 kali N, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, sampai 99. Nah, di sini persentil yang ditanyakan adalah persentil 65. Tentukan letaknya dengan bantuan rumus ini. Kita buat dulu frekuensi kumulatifnya untuk membantu menentukan posisi atau letak persentil, ya. Letak persentil 65 berarti di data ke 65, I-nya 65, ya. Kemudian per 100 kali 100. Ini 100 ini adalah banyaknya data atau N, ya. Sama dengan 65. Kita cari di sini data ke 65. Data sampai ke 49 ada di sini. Data ke 50 di sini sampai data ke 68. Berarti di dalamnya di sini ada data ke 65. Berarti data ke 65 terletak di sini, di kelas ke 5. Ya. Nanti berhitung berarti posisikan atau fokuskan di kelas ke-5 ini. Kemudian tentukan tepi bawah kelas persentil. Berarti 52, batas bawahnya dikurangi 0,5. 51,5. Lanjutkan dengan menentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi sudah dibahas, ya. Tinggal menghitung, ini 28 kurang 20, atau 36 kurang 28, atau 35 kurang 27, sama semuanya, hasilnya adalah 8. Banyaknya data itu adalah 100, ya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil. Berarti di sini ya, 6 tambah 12 tambah 10 tambah 21 sampai 21. 19 jangan ikut dijumlahkan karena ini kelas persentil. Jadi sampai 21 jumlahnya 49, ya. Lanjutkan ke frekuensi kelas persentil 65. Berarti kelas yang ini yang tadi. Berarti datanya adalah atau banyaknya frekuensi adalah 19. Diambil yang ini ya, jangan sampai mengambil ini. Ini kumulatif ya. Jadi frekuensinya yang ini. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus persentil. Tepi bawahnya, kemudian I-nya 65, N-nya 100, frekuensi kumulatifnya 49 per 19. Mengingatkan lagi ya, nih 49 ini bisa kalian jumlahkan dari sini sampai sini, boleh juga mengambil angka di sini. Karena ini 49 itu merupakan jumlah juga dari sini sampai sini, ya. Cara cepatnya begitu. Kembali lagi ke berhitung menggunakan rumus. Kita fokuskan berhitung yang dalam kurung 65 per 100 kali 100 berarti 65 dikurangi 49, 16. 16 per 19 kali 8 didapat 128 per 19. Kemudian ini sederhanakan, didapat 6,74. Kemudian baru dijumlahkan dengan 51,5 sehingga didapat 58,24. Sampai di sini pembahasan mengenai median, kuartil, desil, dan persentil. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.